Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ditumpaki kereta Jawa sing rodane rupa manungsa, rupa manungsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau sudah urusan anak sama urusan istri, emang ini Masya Allah kita semua berkorban. Dan hari ini kita hadir di sini pun mengorbankan banyak hal. Mengorbankan waktu Saturday yang harusnya weekend for our family, for our children. Tapi kita ada di sini, subhanallah. Mudah-mudahan Allah menghitung ini sebagai sebuah rahmat buat kita, amin. Kemarin pembahasan kita sampai kepada si ayah dan si ibu yang sudah 7 tahun tidak bekerja. Suaminya itu datang menghadap pada saya. Lalu dia bertanya, meminta kepada saya satu amalan yang bisa membuat dia naik. Satu hal sebenarnya yang saya amati dari perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup orang-orang yang saleh, dan saya berusaha untuk menuju pada itu, bahwa menujulah kepada Allah. Kalau kita menuju kepada Allah, kita nafikan segala apa yang kita kehendaki, tapi kita menuju kepada yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan semua yang kita kehendaki. Tapi kalau kita menuju kepada dunianya Allah, Allah masih cenderung akan membiarkan kita mencari, dan mencari. Banyak orang yang gagal menyelesaikan dia punya hutang karena targetnya adalah menyelesaikan hutangnya. Banyak orang gagal di mencari anak, mendapatkan anak keturunan karena yang dia kejar betul-betul anak keturunan. Banyak orang yang gagal membangun imperium usaha bisnisnya, membangun pekerjaan dan karirnya karena yang dia tuju itu. Andai pun ada yang dapat, maka sesungguhnya tidak dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah sudah gariskan buat dia. Maka belajar dari itu. Saya bicara sama si ayah dan si ibu ini, yang suaminya 7 tahun tidak bekerja. Bagaimana kalau sekarang kita tidak usah mencari pekerjaan, kita mencari Allah saja. Dan lebih baik Bapak berpikir, ada apa sampai 7 tahun Bapak tidak kunjung mendapatkan pekerjaan? Karena kemarin kita sudah belajar
bahwa kalau kita terlalu lama ada di dalam satu penderitaan, ada dalam satu musibah, ada dalam satu masalah, maka kecenderungan itu adalah satu azab, bukan sekedar ujian. Kita nengok nih satu orang, sebutlah namanya misalkan Sulaiman. Lalu dia bicara, sejak toko saya terbakar Ustaz, saya tidak bangun-bangun lagi. Doakan saya Ustaz, saya sedang diuji sama Allah. Misal, pertanyaannya, benarkah sedang diuji oleh Allah? Kalau diuji oleh Allah, begitu kemarin naik set, turun dikit, naik lagi. Turun dikit, naik lagi. Tapi kalau naik set, habis itu jigrik, habis itu jigrik, habis itu jigrik lagi. Ini tanda-tanda. Mestinya begitu kebakar, shit, naik dia. Kalau tadinya ruko, ukuran 4 kali 19 satu lantai, besok 4 kali 19 2 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret, besok 4 kali 19 3 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret, besok 4 kali 19 tapi 4 lantai. Kira-kira begitu. Selidik punya selidik, ada harta haram di sana. Ya sudah, itu bukan ujian, itu azab. Selama dia tidak mampu menemukan genteng yang bocor, filosofi kemarin ingat? Selama dia tidak bisa menemukan genteng yang bocor, saat itu Allah tidak akan berkenan memberi lagi. Percuma kata Allah, aku beri pun habis lagi. Ada di satu tempat yang lain, sepasang suami istri mengadu. Ustadz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran. Ustadz tolong lihat ada apa dengan saya. Waduh, memang gue dukun bisa ngelihat. Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu indah. Tapi kalau Allah tidak ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu jelek. Dapat tender aja nih jelek itu Allah nggak ada. Ya Allah, kita udah kejar-kejar sebulan cuman segini. Selidik punya selidik, ternyata mereka berdua dari SMA sudah berzina. Setiap kali hamil gugur, setiap kali hamil gugurin, setiap kali hamil gugurin. Allah ngelihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa padaku, lupa akan peringatanku, lupa aku yang memberi telinga, memberi mata, memberi lisan, memberi hati, memberi kaki, tangan, memberikan dia uang, memberikan dia kesempatan, memberikan dia sekarang ini kehidupan. Lupa kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta padahal dulu aku melihat? Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah kata Allah, jangan kalian menangis. Sudah datang dulu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Pada hari ini sebagaimana kamu melupakan kami, maka kami pun akan melupakan kamu. Dilupain sama anak kita aja kita nangis, Pak. Kita dilupain sama istri kita aja kita nangis. Ada saya punya kawan seorang pejabat di salah satu bank, ditinggal sama istrinya, nangis. Padahal kan kalau kita pikir kan laki-laki, ya elah. Kalau kita pikir laki-laki, ya elah, pakai cerita nangis. Tapi kalau kejadian sama kita, bisa jadi kita pun nangis itu. Saya pulang anak anak saya, bukan manggil papa. Dia bangun melihat saya malah manggil nyai, nyai. Apakah saya marah? Enggak, sedih. Gue ngurusin lu pada, gue dijauh sama anak. Gue ngurusin agamanya Allah, dijauh sama anak. Mikir saya, ada apa nih? Jangan-jangan gue salah. Jangan-jangan gue salah niat. Kalau benar niatnya kan, sama anak jadi dekat, sama istri jadi dekat. Lah banyak pendakwa yang hancur, banyak. Kenapa? Barangkali salah niat. Nawaitunya salah.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sedih Pak. Kalau sudah dilupain sama Allah sedih. Dia menangis nih, dua sejoli menangis, ya Allah. Salah saya apa? Lah salah saya apa dia kata. Istri saya hamil gugur lagi, saya hamil gugur lagi. Allah jawab pakai ayat ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok kalau wayahnya dia kemudian hamil, aku bikin dia guguran. Kemudian dia periksa ke sana kemari, bagus. Suaminya bagus, istrinya bagus. Apa yang salah kata dokter? Belum waktunya kali. Dokter jawabannya bukan waktunya. Lah kalau kita jawabnya nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Bisa jadi Allah sedang marah kepada Anda sehingga Allah tidak berkenan memberikan anak Anda. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami balas orang-orang yang berlebihan dan tidak percaya terhadap kami. Ketahuilah, kalau azab dunia sudah bikin kamu jadi merinding, apalagi kemudian azab akhirat nanti. Maka saya bilang kepada si ayah dan si ibu ini yang datang kepada konselingan kita, majelis wisata hati. Lebih penting buat Anda mengenali kenapa Anda jadi begini daripada Anda jawaban yang Anda kejar. Kalau sudah ketemu penyebabnya, insya Allah akan ketemu jawabannya. Saya ulangi sedikit filosofinya. Kalau lantai bocor, lantai basah, lantai kebanjiran, lantai tergenang air, dulu yang kita lakukan ambil kain pel, kita pel. Kering nggak? Kering. Itulah sunnahnya. Kalau ke dokter ya lu sembuh. Kalau kerja lu gajian. Kalau usaha lu untung. Itu sunnahnya begitu. Keluar dari rumah, insya Allah dapat. Emang udah begitu. Anda nggak perlu jadi seorang muslim. Cina juga nggak ada Tuhan, ya jadi Anda. Tapi kalau penyebab utamanya belum beres, hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Kemudian kita belajar, oh bukan di sini penyebabnya, atas nih. Kita ganti gentengnya, kita ganti karpetnya, bawah nggak perlu dipel, dia kering dengan sendirinya. Mengepel kemudian menjadi adab dari kita, menjadi akhlak dari kita, bahwa memang kita kudu berikhtiar begitu. Di tangan kita ada 10 dosa besar. Tapi kemarin ingat ceritanya, begitu kita lihat wajahnya, ini wajah anak muda, soleh-soleha, wajah yang tidak tampak ada dosa di muka keduanya. Bahkan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Bahkan wajahnya wajah kita-kita orang gitu. Ada sisa sujud. Mana ada yang tega nanya 10 dosa besar. Memang kadang-kadang kita salah juga sih. Sama yang jelek, kusut bagaimana gitu, kita nyangkanya dosanya banyak nih. Emang suka begitu, padahal Masya Allah. Lalu Bilal, kita orang ini nggak ada yang lebih hitam dari Bilal. Hitam banget Bilal. Tapi siapa yang lebih mulia daripada Bilal? Terompahnya saja 500 tahun sebelum surga dibuka udah kedengeran. Waktu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi Isra dan Mi'raj, dia mendengar itu bunyi terompah-terompah. Siapa? Itu terompah Bilal. Bilal masih hidup, terompahnya bunyi. Kenapa pasal? Rupanya dia memang mulia di mata Allah. Salah satu kemuliaannya, penyebab kenapa terompah itu terdengar, karena Bilal menjaga dia punya wudu. Masya Allah. Kita nggak dikenal. Emang terkenal sih. Wow, nggak ada orang nggak kenal sama kita. Tapi malaikat nggak kenal sama kita. Allah nggak kenal sama kita, siapa loh? Begitu kita mati nggak ada yang nungguin, kecuali malaikat Zabaniyah langsung dibukain tuh pintu neraka. Ahlan wa sahlan saudaraku, ini tempatmu. Masya Allah. Bapak begitu mati, malaikat nggak pakai nanya lagi. Ada orang begitu. Ada malaikat yang mati nggak ditanya malaikat Anda. Kalau kita kan belajar ya, kalau kita mati nanti di kuburan kan ditanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, apa kitabnya, ngapain aja lu di dunia, itu kan.
Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mati nggak ditanya. Padahal dia lulusan UIN nih. Ini ada adik-adik saya datang dari IAIN, sekarang UIN. Dulu katanya ada cerita UIN tuh banyak orang kagak sholat. Bohong itu. Lah gue lulusan UIN, sholat mah sholat aja. Ada sedikit ada. Begitu mati, mati. Kita bangun namanya lulusan UIN ya nggak? Lulusan madrasah kita paham. Nanti gue ditanya nih, man rabbuka, gampang. Rabbi Allah, Rabbul Alamin. Tapi malaikat nggak nanya-nanya. Kita lihat dia diam aja. Lah kita tegur, woi, kita mulai aja yuk pertanyaan. Udah siap nih, udah siap jawab. Apa kata malaikat? Nggak perlu saya yang nanya dia no. Begitu nonjok, ular sujaul akro. Ular namanya sujaul akro nungguin. Yang nanya bukan gue, dia toh. Maju dah, maju nih ular. Wah. Kemarin kita belajar, kita nanya sama ular. Siapa nih? Ini ular ketawa, gue ular. Emangnya siapa? Kenapa nggak ditanya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang ditanya itu sholat. Lah kita mati nggak ada catatan sholat, lah ngapain ditanya? Ayah dan si ibu masuk bertanya wirid tentang amalan supaya dia bisa kerja. Kita bilang nih ada 10 dosa besar. Kalau hasil akhir Anda terkena diagnosa, salah satu dari 10, nomor 9 kena, ya sudah, berarti ini bukan ujian, ini azab. Nomor 7 kena, udah, bukan ujian, ini azab. Nomor 1 kena, jangan terusin ke nomor 2. Nomor 1 aja kena loh, ini aja dulu dengerin. Karena yang datang orang soleh, saya tidak menyodorkan ini formulir. Kita punya usaha halilintar itu dulu ya, sekarang udah tidak dikeluarin, namanya balance scorecard. Oh, di perusahaan tuh ada di bagian analisis, bagian surveyor, itu ada yang namanya balance scorecard. Jadi untuk ngukur begitu aja, cek, oke, kena nih, selesai, sujud, minta ampun sama Allah. Karena lebih penting ampunan Allah daripada solusi. Buat apa kita mati? Utang kebayar, tapi sama Allah belum kebayar. Buat apa kita mati? Kita punya usaha naik lagi, tapi Allah belum ngampunin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Lebih baik kita datang sama Allah nggak punya apa-apa, tapi juga nggak punya dosa. Buat apa jabatan saudara? Kalau jabatan saudara itu bisa membuat saudara jauh dari Allah. Buat apa harta kekayaan buat saudara? Kalau harta kekayaan itu membuat Anda jadi jauh dari Allah. Buat apa saudara bisa begini, bisa begitu kalau saudara jauh dari Allah? Maka hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang bermasalah adalah hadirnya Allah. Nggak ada duanya tuh. Biarin kita sakit. Kalau sakit itu kemudian bisa menebus segala dosa-dosa kita. Biarin kita hancur-hancuran kita punya usaha. Kalau dengan hancuran usahanya itu, kalau dengan hancurnya usaha kita itu, Allah jadi redha sama kita punya badan. Coba kita buka dulu Az-Zumar surah ke-39, ayatnya kurang lebih 47. Az-Zumar 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim memiliki apa yang ada di bumi semuanya, wa mithlahu ma'ahu, dan memiliki lagi serupa dengan itu, artinya Bapak memiliki 2 dunia dengan segala isi-isinya, laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah, niscaya kalian akan menebus dengan apa yang kalian punya itu dari azab Allah. وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Kata Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka pikir. Kita sering menyiriin kan, ada tahun di mana kita belangsat. Aduh Ustaz, aneh 2006 sial banget. Di tahun 2006
A itu kalimat Qur'annya wa bada'alahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Enggak pikir kan bakal ketemu si A kan? Habis. Enggak pikir kan bakal ketemu perempuan yang satu ini kan? Habis. Enggak kepikir kan bakal ketemu sopir yang kemudian malah melarikan bini ente kan? Habis. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ingat cerita kemarin? Dia perjuangkan habis-habisan rumah dan tanahnya, ternyata percuma karena rumah dan tanah ini tidak ada ridho dari orang tuanya. Orang tuanya marah, di alam sana barangkali terbawa sumpah serapahnya orang tua, lalu kemudian membuat dia punya usaha menjadi hancur. Ajaib ketika dia datang pada Allah, dia datang ke makam orang tuanya, diminta maaf pada orang tuanya, lalu diminta maaf pada adik-adiknya, diserahkan rumah dan tanah ini kepada adik-adiknya, Allah malah memberikan rumah itu buat dia. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Kalau manusia ditimpa bencana aja, baru dia datang lagi kata Allah kepada kami. Durrun da'ana, dia menyeru kepada kami. Tapi apabila kami beri nikmat, sesungguhnya lalu dia berkata, aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Bukan, itu adalah ujian dariku. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan hal itu, maka mereka tidak berguna lagi perkataannya. Lalu mereka ditimpa akibat buruk perbuatan buruk mereka. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka pasti akan tertimpa keburukan dari yang mereka kerjakan. Wa ma hum bimu'jizin. Nggak ada manusia yang bisa melepaskan diri. Pak, udah kayak kita nih bener-bener tuh. Kita berdiri ini, sesungguhnya di belakang ngintai terus keburukan kita. Ini yang namanya keburukan ini. Ini bahasa Allah, wa ma hum bimu'jizin. Lari dah. Kalau kalian bisa melepaskan diri dari kejaran, aku lari. Wa ma hum bimu'jizin. Nggak ada yang bisa lari kata Allah. Begitu Allah sudah menurunkan keputusannya, tak, ini ular langsung, ini keburukan langsung, selesai. Ada orang yang doyong kan, doyong gitu. Jadi itu Pak, lagi dimakan sama dosa kita pelan-pelan. Ada yang yash'urun, ada yang sadar, ada yang ya'lamun, yang tahu. Tapi juga ada yang la yash'urun, ada yang la yash'urun, ada yang la ya'lamun. Dia nggak sadar, dia nggak tahu. Telat nggak kalau kita gedebuk jatuh, kita baru datang ke Allah? Telat nggak? Telat nggak? Begitu kita gedebuk habis, kita datang ke Allah, telat nggak? Enggak, kita masih hidup. Yang benar-benar telat, kalau kita shut game jadi manusia, baru kita ingat datang pada Allah. Nah, nggak ada yang telat, ada yang telat. Masih bisa bangun lagi lah. Tapi Ustaz, gara-gara saya sibuk zina dulu waktu usaha, gara-gara saya sibuk minum khamr waktu usaha, gara-gara saya sibuk judi waktu usaha, ya Allah, utang saya 3 miliar, Ustaz, nggak mungkin kebayar. Kata siapa? Kekuasaan dan kekuatan Allah jauh di atas apa yang kita permasalahkan. Enteng buat Allah mah, asal Allah berkehendak. Yang jadi persoalan buat kita, Allah berkehendak atau tidak. Innama amruhu. Ini nagomnya diingat ya. Ini enak nih nagom nih. Saya aja demen. Innama amruhu. Ayo. Idza arada
arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Bisa tuh, bisa. Sekarang kita sudah kerjasama sama Fleksi Muslim. Ada tuh ringback tune namanya, ringback RBT gitu. Jangan kucing garong loh. Nginstall kucing garong, begitu ditelepon loh kucing garong. Ambil ringback tune yang menyejukkan, lagu Opik, lagu apa termasuk ini. Innama amruhu. Bisa tuh, bisa tadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup buat dia mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, selesai maka selesailah, dapat maka dapatlah, terjual tanah maka terjuallah, hutang lunas maka lunaslah, sakit sembuh maka sembuhlah. Nggak perlu lah yang namanya campur tangan manusia. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak memerlukan asbab. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, yang jadi persoalan kan innama amruhu idza arada syai'an, ini yang kita belum tentu dapat. Ngewiridin ayat ini nangis saya mah. Benar, saya bilang saya berkehendak ya Allah, saya berkehendak atas ridhamu, saya berkehendak atas pertolonganmu, saya berkehendak akan kekuasaanmu ya Allah, yang kata orang nggak mungkin, tolong bikin jadi mungkin. Innama amruhu ya Allah, saya percaya sama ini ayat. Oh, nangis kita. Masuk ke hati saya ini ayat. Kalau Allah takdirkan kemudian lahir film kun fayakun, emang betul udah barangkali udah kehodran Allah udah. Biar negeri ini paham bahwa negeri ini belum selesai. Bagi orang-orang seperti kita sekarang jadi paham, udah nggak perlu lagi bangun. Yang kita perlukan Allah redha sama kita. Biar kita kehilangan apapun yang kita kejar, biar kita kehilangan apapun yang dulu pernah kita genggam, asal Allah kembali datang buat kita. Karena yang jadi masalah buat kita dua. Yang jadi masalah buat kita dua. Catat betul nih di hati kita. Satu, kalau kita lupa sama Allah. Alat ukurnya itu tuh. Dua, kalau kita jauh dari Allah. Kita tes ya. Begitu kita dikasih mobil sama Allah, set. Begitu kita naik jabatan dari Allah dikasih, set. Begitu usaha kita mulai menampakkan hasil, punya cabang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu kita uang bertambah di rekening, ternyata kita menemukan diri kita jauh dari Allah, kita lupa sama Allah. Itu masalah kita, Pak. Jangan pakai ukuran dunia. Kalau pakai ukuran dunia mah waduh, Pak. Maka anugerah sebaliknya. Anugerah itu juga dua. Satu, kalau kita bisa ingat sama Allah. Dua, kita bisa dekat sama Allah. Alat ukur ini pakai buat kita, insya Allah adem. Makasih ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan masalah buat. Sepertinya aku tidak bisa sholat di depan anak-anak menjadi imam ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau Engkau tidak membuat tokoh-tokohku hancur berantakan, niscaya aku tidak bisa mendengar kalammu, tidak bisa mendengar azan, tidak bisa mendengar panggilanmu ya Allah. Aku disibukkan oleh duniamu. Aku disibukkan oleh mencari duniamu, tapi tidak disibukkan oleh mencari dirimu. Cakep. Kenapa dibilang cakep? Berarti kita bisa mengenal Allah di balik penderitaan kita. Dan ini mahal, Pak. Sekali lagi, bukan berarti kita nggak penting masalah dunia. Oh penting, Pak. Tapi hati kita ini kalau masih penting sama dunia, nggak masuk Allah, nggak muat. Kembali kepada si ayah dan si ibu, duduk dia. Sudah berapa tahun menikah? 7 tahun, Ustaz. Si istri yang jawab.
Jadi selama 7 tahun tidak ketemu pekerjaan. Iya Ustaz. Tidak mencari pekerjaan, cari Ustaz, nggak ketemu. Usaha bagaimana? Kemarin kita ingat ceritanya. Asal usaha utang, usaha utang, usaha utang. Jadi nggak berani ngapa-ngapain lagi dia. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Jangan sampai kita seperti pemantik api. Begitu api udah kepantik, set. Kepantik, set. Kepantik, set. Bayangan usaha di depan mata, begitu mau deal, mati orang. Udah di depan notaris, pembeli penjual udah di depan mata. Notaris mendadak kena penyakit jantung, lalu hari itu juga harus dibawa ke rumah sakit. Jeda 1 jam, 2 jam membuat dia pembeli ini berubah. Kenapa? Karena ada penjual yang naik. Si pemilik tanah berubah. Karena ada pembeli yang lebih besar. Karena belum ditandatanganin, belum dikasih DP, nggak ada masalah, dia hilang. Ini namanya mathalum kamathalil ladzi istauqada nara. Nomor 1. Nomor 1, saya bilang sama si bapak, Pak, saya akan membantu memuhasabahkan diri bapak saja. Kalau ia jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Kita bicara atas nama kejujuran, atas nama cinta pada Allah. Maafkan saya kalau saya bertanya sesuatu yang bakal menyakitkan hati bapak. Tapi saya perlu bertanya karena saya dokter. Ketika saya berlaku sebagai seorang dokter, ada pasien datang, tentu saya nanya, kenapa perutnya bisa begitu? Makan apa lo? Bapak golongan darahnya apa? Biasanya makan apa? Ketika ketemu golongan darahnya ini, makannya ini, badu, oh iya pantas. Kalau kita tahu, kita bisa mendiagnosa dengan baik dan benar. Lalu kita bisa memberikan obat yang betul. Tapi kalau salah diagnosa, amit-amit nih. Datang puyeng, yang dikasih sakit perut. Datang sakit perut, yang dikasih sakit kepala. Karena yang datang ini orang soleh dan solehah wajahnya. Kertas balance scorecard kita ini, nggak kita kasih sama dia. Kita simpan, tutup dah. Saya nanya satu-satu. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah syirik sama Allah. Jangan-jangan kita sudah jadi orang yang musyrik. Syirik itu kalau kita menduakan Allah. Ikhtiar itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau ikhtiar kita melupakan Allah, salah tuh. Anak muda main bikin surat lamaran kerja, main layangin aja. Disangka rezeki di sono, itu syirik kecil tuh. Anak kita sakit berobat, main kita bawa ke dokter. Kita sangka sembuh di sono, kita belum datang ke Allah, syirik kecil tuh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tentu syirik yang kelihatan ini bahaya sekali juga, sama bahayanya. Kita punya cincin, kita anggap cincin ini nambah kita jadi berwibawa. Kita punya jimat wafak yang kita anggap bisa datangin rizki. Kita tempel itu jaring-jaring pengaman di depan pintu, di jendela, di mana-mana, sampai ke dapur-dapur kita ada. Pulang dari sini operasi di rumah, operasi. Oh, ini bisa berantem sama istri. Bisa berantem sama mertua. Yang masang mertua, kita turunin tersinggung deh. Makanya mertuanya bawa kemari. Kita ngaji bareng-bareng sehingga anak mantu mertua di mobil tinggal, iya kita salah ya. Sedekah juga begitu. Kalau emang sulit suami buat bersedekah, ajaknya ajak pura-pura nyasar aja. Belajar ilmu sedekah kalau 11 sulit, tapi kalau berdua tinggal selesai. Kalau berdua Pak belajarnya tinggal eksekusi. Antum nih datang berdua, paginya udah tinggal eksekusi. Bener juga mah, gitu. Tapi kalau datang sendiri, berapa emang? Maaf sebenarnya, ini jangan ditemputi. Lu kalau ditemputi gawat nih. Mendingan lu nyolong tahuan, ada duitnya, lu bisa makan di mana-mana. Mendingan lu ngerampok tahuan ya nggak? Ada happy dikit. Lah kalau syirik mah Pak, rasanya apaan? Ada tanah nih, mau kita jual. Lalu kita syirik di tanah ini. Berlaku tangan-tangan setan di tangan ini, di tanah ini. Laku nggak di tanah? Bisa jadi laku, tapi begitu dadi duitnya, begitu ada duitnya, nggak jadi apa-apa nih. Begitu laku, ada baik urusannya. Ada aja gitu urusannya. Membuat kita nggak jadi apa-apa nih duit. Mendingan ke Allah mah mau laku ke kagak ke, udah ikhtiarnya jadi ibadah. Mau sembuh ke kagak ke, ikhtiar kita jadi ibadah. Nggak rusak amal kita. Nomor 1 syirik, apa kata si bapak? Enggak Ustaz. Kalau syirik mah jauh. Oke. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Yang membuat kita jadi bermasalah, barangkali kita terlalu lama ninggalin sholat. Waktu saya tanya masalah melalaikan sholat, dia megang jenggot Pak. Seolah-olah ngasih isyarat sama saya, nggak lihat jenggot gue nih.
Saya paham, iya juga jenggotnya bagus. Perlu kita lewatin nih. Ustadz, kalau ngelalain sholat, insya Allah enggak. Bahkan saya jadi muazin saat sekarang, karena nggak ada kerjaan. Emang juga bukan sekarang, Ji. Bukan sekarang, kemarin. Lah kemarin, bagaimana kemarin? Waktu usahanya naik, waktu usahanya jaya, lu sholatnya jam berapa ya? Kalau sholat kita jam 2, emang kita ada tanda-tanda gelap tuh. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah di masjid, ada qobliyah ba'diyah, insya Allah. Ada awan juga Allah pinggirin, enteng sudah. Kalaupun ada awan, hujannya hujan rahmat. Enggak Ustaz, ana dari dulu kalau masalah sholat, alhamdulillah. Ana diajarin sama orang tua supaya tepat waktu. Udah saya duga, emang orang soleh, udah saya duga. Syirik enggak, sholat enggak, coret tuh kan? Coret. Nomor 3. Nomor 1 syirik, nomor 2 sholat, nomor 3. Nomor 3 doraka sama orang tua. Si ayah nyaut, Ustadz, kalau buat doraka mah jauh. Ayah saya meninggal umur 3 tahun, ibu saya meninggal umur 5 tahun. Kapan saya dorakanya? Nomor 4. Nomor 4 ini zina. Nomor 4 ini zina. Yang berikutnya saya bilang. Yang kelima. Yang keempat belum Ustaz, iya udah ntar aja. Yang kelima dulu. Yang kelima, rezeki haram. Rezeki haram. Belum apa-apa udah dijawab sama dia, Ustaz, anak mah kalau rezeki haram takut. Syirik kagak, ninggalin sholat kagak, doraka sama orang tua kagak, nomor 4 lewat emang. Nomor 5 rezeki haram udah di-cut sama dia. Maaf Ustaz, anak mah gak doyan sama rezeki haram. 19 adalah hasil 10 dikurang 1, gitu kan? Betul ya? Ada matematika pertambahan, 10 dikurang 1 bukan 9 tapi 19. Mengagumkan gak matematika ini? Mengagumkan Pak. Inilah matematika sedekah yang Allah tawarin. Sebab apa? Ada matematika yang mengurangan. 5 ditambah 3 berapa? 8. Kata siapa? Kata situ. Tapi di mata Allah, ntar dulu. 5 ditambah 3 bisa min 2 Pak. 5 ditambah 3 bisa min 2. Kapan? Kalau yang 5 ini haram, yang 3 ini halal. 5 ditambah 3 bukan selalu 8, tapi bisa jadi dia min 2. Rezeki haram digelengin kepala, berarti coret. Yang keenam, dosa besar yang keenam, minum minuman, mabuk-mabukan, obat-obatan. Sampai gini hari Pak, 10 dari 5 berita, penyebab biang kerok utama itu salah satu minuman. Masih Pak. Tadi iseng siang kita ngelihat tuh tayangan televisi iseng. Ada berita seseorang menembak orang lain, yang nembak mabok, yang ditembak mabok. Masih ingat si Dikun Fayakun? Si Malik, ingat Malik? Malik berzina itu karena mabok. Diminta maaf sama istrinya. Ketika istrinya minta cerai, maafin kan papa selingkuh nggak sengaja. Si Malik ngomong begitu, istrinya terima nggak? Enggak, kata istri, mana ada selingkuh nggak sengaja. Ada mah papa nih buktinya papa. Rupanya si Malik mabok, pulangnya ke tempat perempuan yang bukan muhrim, yang sama-sama mabok. Jadi begitu pagi sadar, wassalam kata yang perempuan, kita sama-sama nggak sadar, selesai. Ternyata perbuatan yang tanpa sengaja itu berbuah. Istrinya kemudian ini dilaporin sama yang cem-ceman ini. Woi, laki lu yang namanya Malik udah bikin gue jadi begini. Marah istrinya. Karena apa tuh? Karena mabok. Pengetahuan ini penting bukan cuma buat kita, tapi buat laki ibu, buat istri bapak, buat anak-anak kita semua terutama. Buat adik-adik kita. Jangan sampai mereka terjebak yang begini-ginian. Perhatikan tanda-tandanya, mereka tuh punya tanda-tandanya tuh. Udah ngebohong 1, 2, hati-hati loh itu. Jangan begini jadi orang mah jangan. Biarin si kakak itu udah dewasa. Biarin aja. Dia udah tahu yang mana yang baik sama yang buruk. Jangan Pak, anak kita gebuk, pukul. Emang anak kita mau diapain kek? Cuman jangan kelewatan mukulnya. Demokratis sama anak mah. Jangan sok ngasih kebebasan, jangan. Begitu nangis aja dia hamil. Lu mau ngapain coba? Baru main salah-salahan, situ.
Situ sibuk kerja no, anak jadi begini. Situ sibuk arisan no, anak jadi begini. Ribut. Anak makin nangis. Bapak, ini 8 bulan. Pada saat saya pernah konseling, itu ada orang yang matanya suai, agak rabun gitu. Itu dia nggak bisa ngelihat ukuran yang 30 meter. Itu juga nggak bisa ngelihat 30 meter. 3 meter. Jauh banget kan. Jadi dia datang dituntun karena jarak pandangnya itu benar-benar terbatas. Hanya 30 cm. Jadi lebih dari 30 cm dia nggak bisa ngelihat. Kalau kita pikir apa urusannya, coba skor yang ke-6, apa urusannya dengan kembalinya mata dia dalam waktu sekejap mata. Tapi begitu disodorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicontreng sama dia. Saya dari SMP nih minum. Saya ngomong sama dia, ini nih gara-gara ente nyekek botol mulu nih. Jadi pandangan cuma sebotol, cuma 30 cm. Percaya nggak kalau ente tobat Allah akan kembalikan pandangan? Iya Ustaz, saya pengen datang kamar yang pengen tobat. Ayo kita bismillah, tobat. Yang ketujuh, memutuskan hubungan silaturahim. Bukan silaturahmi ya, silaturahim. Kalau mau diterjemahin dalam bahasa Indonesia silaturahim, bukan silaturahmi. Betul, gitu ya. Silaturahim. Memang lu sekolahan sih ribet. Bahasa Arab sekolahan. Silaturahim. Kalau dalam bahasa Indonesia silaturahim, tapi kita suka salah jadi silaturahmi. Kalau silaturahmi nyambung kabel, Pak. Silaturahim. Mutusin hubungan silaturahim. Hati-hati, Pak. Pernah ada satu keluarga 7 anaknya, 7-7-nya bermasalah kecuali anak yang ke-7. Anak yang ke-7 ini yang lapor kepada saya, Ustaz tolong dicek dong keluarga saya, aneh nih. Oh kita punya kemampuan untuk itu, Bapak pun udah punya sekarang, pakai diagnosa ini. Kita bukan senayang nih, tapi kita bisa ngelihat dari sini. Nah, kita datang dalam bentuk pengajian keluarga, kita bacain. Sebab yang satu begini, satu begitu, satu begini, satu begitu, satu begini, satu begitu. Kecuali yang satu nih tenang gitu. Hasilnya 0, Pak. Nggak ada yang dicontreng sama keluarga itu. Bingung saya. Saya di akhir acara saya bilang gini, saya tidak tahu apakah saudara jawab dengan jujur, apakah saudara memang takut, malu mengakui kesalahan di depan saudara. Oke lah. Nanti bawa skorkat saya, balan skorkat saya di kamar, lalu contreng sendiri. Kalau emang ketemu, minta ampun sama Allah. Tapi semua jawab enggak, kita keluarga dari baik-baik. Oh iya. Jadi gue minta maaf kalau bikin anda tersinggung. Saya bilang itu. Anda kan nyuruh saya datang mendeteksi. Oke, saya datang nih dengan alat detektor. Tapi ada yang saya tidak tanya, Pak. Ada yang tidak saya tanya seperti si bapak ini. Bapak ini kan saya tidak tanya tuh nomor 4. Keluarga ini saya tidak tanya nomor berapa? Nomor 7. Kenapa nomor 7 saya tidak tanya? Kata mustahil 7 saudara ada semua nih, 7 brother ada semua. Ditetapkan kemudian pengajian bulanan yang kedua. Menjelang pengajian bulanan yang kedua, teman saya tuh yang bontot ngomong begini tuh. Teman saya yang memang bontot di keluarga ngomong gini. Ustadz, saya tuh pengen sebenarnya yang datang bukan cuma 7 saudara saya ini. Saya pengen dari istrinya abah saya yang satu lagi juga datang. Oh, saya tanya, loh, memang masih ada saudara ente yang lain? 7 kemarin belum komplit. Ada, Ustaz. Anak punya abah nikah lagi, Ustaz. Punya anak. Kakak saya yang nomor 1 ngomong begini sama kami ini adik-adiknya. Jangan lu ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita. Kalau lu ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita, putus sama gua lu. Wih, tuh. Paham saya sudah penyakit dia ini. Oke, nomor 7 nih. Nomor 7, Pak. Kayak gimana pun bencinya kita, jangan mutusin hubungan. Kalau perlu 3 hari aja, jangan lama-lama. Kalau perlu lagi semenit istighfar. Bahaya, Pak. Dosa besar. Saya bilang sama dia, Ji, kalau begitu gue tahu sudah penyebabnya. Apa? Ada satu yang belum gue bacain kemarin, karena gue gak yakin lu pada kena, yaitu mutusin hubungan silaturahim. Iya, kalau emang aneh rasa gitu. Emang aneh bilang, aneh waktu itu masih SMA, aneh bilang nggak boleh kita begitu. Kalau nggak boleh, lu jangan jadi adik gua. Ah, tapi saya emang nggak percaya.
Saya tetap main ke rumah ibu baru saya, kata dia gitu, terus main. Dia nggak kenal, Pak. Yang kedelapan, memang ini berbeda versi ya Pak, berbeda versi, urut-urutannya tidak harus selalu begini. Karena ada juga satu kitab isinya Al-Kabair, 10 dosa-dosa besar, itu sampai 400. Kita nggak bisa jalan Pak kalau baca kitab itu. Dan 400 bagaimana ceritanya? 10 aja kan kaki kita udah keperangkap bener nih. Ada beberapa di antara kita yang udah merinding nih. Aduh iya tuh sama ibu saya. Aduh iya, udah aduh mulu. Yang ke-8, nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Itu masuk ke-8 tuh. Berbeda memang nuduh, tapi saya golongin jadi satu lah tuh, kebohongan istilahnya gitu. Langsung kita yang ke-9. Yang ke-9 itu kikir. Yang ke-9 kikir. Pelit, medit, oret, pantat kuning. Apa ya? Cap jahe. Oh, cap jahe merek hese cenah. Yang ke-9 kikir. Kikir jangan main-main Pak. Kita kan harus bayar ke Allah. Kalau kita nggak bayar ke Allah ditagih. Kalau Allah yang nagih sakit. Kalau Allah yang ngambil sakit. Lebih baik kita yang memberi. Ayatnya bisa Bapak lihat diantaranya di surah At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan perhiasan harta emas perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, fabasyirhum, kabarkan kepada mereka bi'adzabin alim, akan azab yang besar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari dipanaskan harta itu di neraka jahanam, fatukwa biha, dan dipanaskan. Lalu ditusuk kemana? Disetrika, kalau fatukwa itu disetrika. Cibahuhum dahi, junubuhum lambung, perut, zuhuruhum punggung. Jadi penyakit-penyakit di sini sekitar kepala gitu, itu bisa jadi loh. Sekitar perut, sekitar punggung nih bisa jadi karena emang kita pelit. Kalau kalimat orang tua kan begini, ente kebanyakan situ kebanyakan nggak sedekah kali, jadi penyakitan gitu kan? Bisa jadi. Usaha bisa nggak penyakitan? Bisa kalau kita pelit dulunya. Yang ke-10. Yang ke-10 urutan yang saya taruh di urutan terakhir, saya bilang ini tidak masyhur, urutan ini urutan saya. Berdasarkan konselingan saja. Top 10-nya itu 10 ini. 70% dari yang datang gagal bisnis, ancur-ancur segala macam, itu ada di 5 yang pertama. Rata-rata nih orang jatuh Pak di urusan sholat, durhaka sama orang tua, sama zina. Yang ke-10 ini ghibah Pak, ngomongin orang. Wah, ayo, ini penyakit ibu-ibu nih, dan juga bapak-bapak udah main tunjuk ayo, bapak yuk. Ada Pak orang-orang yang gatel kalau nggak ngomongin orang sehari itu kayaknya kurang enak gitu. Datang ke pintu nggak ketemu, masuk ruang tamu nggak ketemu, masuk dapur nggak ketemu, nggak taunya ada di ruang cuci, di kamar cuci. Bisa-bisanya itu dia nyender. Udah denger belum lo? Dengar apaan lagi nyuci nih orang? Dengar apaan? Si anu tuh, masya Allah ya. Gibah terakhir. Ngeceknya gampang. Kalau kita ngecek satu tetap kena, sedangkan kita bermasalah, berhenti Pak di situ, benerin dulu situ. Bikin bener dulu situ. Insya Allah begitu kita benerin, set, naik lagi. Kembali kepada si ayah dan si bapak tadi. Nomor berapa yang belum ditanya sama dia? Nomor 4. Semua digelengin kepala Pak sama dia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digelengin kepala musuh. Apa sama dia? Apa kata dia? Ustaz,
Semua nggak ada yang saya lakuin. Masya Allah, hebat. Saya nggak percaya, tapi emang dia ngomong begitu kan, ya udah. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yaitu zina. Habis maghrib kita ngobrol dikit, menjelang isya, habis itu kita bubar. Habis maghrib kita ngobrol dikit, sampai isya, habis isya kita sholat, bubar. Barakallah, kita terusin lagi nanti, ada satu sesi zina, emang mau saya pisahin, karena ini penyakit nih. Ini penyakit betul. Jadi ini saya pikir ini kita harus khawatir sama anak kita terutama. Jadi dialog saya kepada dia dan secara ajaib bagaimana kemudian kisahnya besok pagi ada orang datang kepada dia yang mengabarkan sedangkan saya masih di konselingan, masih ada di daerah itu. Itulah memang karunia dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah, tapi kami juga paham begitu besar ampunan-Mu ya Allah. Begitu banyak maksiat dan keburukan yang kami lakukan, tapi kami juga tahu oh kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu, maaf-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Kau pernah mengatakan dalam kalimat Rasul-Mu ya Allah, dalam hadis qudsi, apabila ada hamba-Mu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung, sedalam lautan, seluas samudra, maka engkau mengabarkan, nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Izinkan kami meridhai apa yang kau putuskan untuk kami, izinkan kami mengikhlaskan diri ya Allah apa yang kau gariskan untuk kehidupan kami. Boleh jadi saat ini kami bermasalah ya Allah sebab dosa-dosa kami. Boleh jadi kami punya kesulitan, sulit hidup kami. Terhadap keinginan-keinginan kami pun kami sulit menjawab ya Allah, bisa jadi karena dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Tapi izinkan kami juga meminta padamu ya Allah agar Engkau mengasihani kami, mengasihi kami, menyayangi kami dan memberikan ampunan dan maaf-Mu untuk kami. Qulu jami'an astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbuna, ya Allah Engkau Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtana, Engkau telah menciptakan kami. Wa nahnu abiduk, kami hamba-hambamu ya Allah. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abiduk. Wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na. Kami akan kembali padamu sekuat tenaga kami ya Allah. Kami mohon ampun dan berlindung padamu dari apa yang sudah kami lakukan. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami dan kami mengakui segala nikmat-Mu untuk kami. Ighfir lana, maka ampuni kami. Wali walidina, orang-orang tua kami. Wali dzurriyyatina, untuk anak turunan kami. Wali ahlina, untuk keluarga kami. Wali jama'atina, untuk kawan-kawan jamaah kami Allah. Wali sairil jamaah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat. Untuk orang-orang lain ya Allah, saudara-saudara kami seiman. Yauma yakumul hisab, rabbighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah.
Saya ketika mulai memasuki hari pertama wisata hati, ketika mengamalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu memang sudah ada, tetapi saya sedang menunggu hasilnya. Mungkin suatu saat saya akan memberikan testimoni saya kepada Ustadz Yusuf Mansur. Karena Ustadz Mansur itu kalau ceramah itu sangat gampang kita terima. Misalnya untuk durhaka terhadap orang tua itu kita bisa masuk, syirik ataupun berbohong ataupun seperti itu cepat kita tangkap dan kita bisa mencernanya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari seperti itu. Pengajian hari ini terasa banyak manfaatnya buat saya, bisa saya terapkan ke anak-anak saya juga. Itu adalah berguna untuk kehidupan sehari-hari. Seperti syirik, dilarang berzina, dilarang sholat, itu semua ada 10. Tadi dilarang berjudi, rezeki yang haram, diterangkan oleh Ustadz tadi yang sangat berguna buat kehidupan sehari-hari. صلاة الله